Sebelum kita belajar tentang firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapak surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Engkau senantiasa hadir memimpin memelihara hidup kami, dan kami merasakan hadirat-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Pimpin kami, sertai kami untuk kami dapat mempelajari kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak dan Ibu, saudara-saudara semua, jemaat GKRI Misi Aletheia, hari ini kita telah memasuki masa Prapaskah, dan pada hari ini kita memasuki hari ketiga dari masa Prapaskah, di mana gereja mengambil inisiatif untuk kita belajar terkait penderitaan Tuhan kita Yesus Kristus. Gereja mengambil inisiatif untuk kita belajar dari karya John Piper, 50 alasan mengapa dia datang untuk mati bagi kita. Dan di hari ketiga ini, tema kita adalah belajar taat dan disempurnakan. Dalam Ibrani pasal 5 ayat 8, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Taat, ketaatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus melalui penderitaan sebenarnya sudah dimulai sejak dia memutuskan untuk melakukan inkarnasi, di mana Tuhan Yesus melaksanakan kehendak Bapa dan ia menjadi manusia. Tidak hanya menjadi manusia, dalam Filipi 2 ayat 7, dia mengambil rupa seorang hamba. Di dalam Matius pasal 21 ayat 18, dalam kemanusiaannya Tuhan Yesus merasakan lapar. Ini suatu hal yang tidak bisa kita pikirkan dan bayangkan, bagaimana dia yang maha kuasa, yang memiliki kekuasaan tidak terbatas di jagat raya ini, memilih untuk menjadi manusia, mengambil rupa seorang hamba untuk kita. Itu penderitaan yang luar biasa dalam kemahakuasaannya. Penderitaan berikutnya adalah ketika dia memutuskan untuk masuk di dalam jalan salib, untuk mati di kayu salib, menanggung murka Allah bagi kita umat pilihannya. Taat, penderitaan, dan disempurnakan sebagaimana Ibrani pasal 2 ayat 10. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah, yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Belajar taat untuk disempurnakan ini bukan berarti atau tidak berarti bahwa Tuhan Yesus tidak sempurna. Tidak demikian. Belajar taat dari penderitaannya bukan berarti Tuhan Yesus belajar untuk menghentikan ketidaktaatannya. Itu sama sekali tidak sama. Kita bisa ambil contoh, misalkan orang yang memiliki kebiasaan merokok. Dia tahu bahwa rokok adalah buruk, dan dia mulai menyadari dan mengambil keputusan untuk tidak merokok. Itu tidak sama dengan yang dilakukan Tuhan Yesus ketika dia menjadi taat dalam penderitaannya dan disempurnakan. Karena dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 22, ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Makna belajar taat dari penderitaannya adalah bahwa dia secara bertahap menggenapi kebenaran dan keadilan yang sempurna yang harus dimilikinya agar bisa menyelamatkan kita.
Dalam Matius pasal 3 ayat 15, Yohanes Pembaptis tahu bahwa di hadapannya adalah Mesias, di mana dia mengatakan, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Tapi Tuhan Yesus berkata, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita mengenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Karena dia Allah, dan Allah adalah kasih. Dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam konteks kita sebagai manusia, maka kita harus mampu memaknai penderitaan dengan ketaatan. Bagaimana caranya? Tentu dengan meneladani Yesus yang membawa kita kepada keselamatan dalam memaknai penderitaan dengan ketaatan. Dan itu akan membawa kita semakin kuat, memiliki perseverance dan resiliensi. Perseverance itu ketekunan. Seperti di dalam Roma pasal 5 ayat 3 sampai 5. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ketika kita meneladani Yesus yang membawa kita pada keselamatan, maka kita akan memiliki satu ketekunan untuk mengupayakan segala sesuatu. Dan itu mendorong kita memiliki resiliensi, kemampuan untuk bangkit dan pulih lebih cepat. Kenapa? Karena semakin kita dekat dengan Tuhan, membawa kita menjadi serupa dengan Kristus. Tapi bagaimana ketika kita tidak mampu memaknai penderitaan dengan ketaatan, atau kita tidak taat? Yang terjadi adalah kematian spiritual. Dalam Matius 7 ayat 26 sampai 27, Tuhan Yesus mengibaratkan bagaimana ketika kita firman Tuhan tidak mampu kita lakukan. Itu ibaratnya seperti orang membangun rumah di atas pasir. Maka ketika terjadi bencana, hebatlah kerusakannya. Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Abraham, Musa, dan tokoh-tokoh di dalam Alkitab, mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan, sekalipun iman mereka telah memberikan pada mereka suatu kesaksian yang baik. Tapi bagaimana kok bisa mereka taat? Bagaimana mereka tetap teguh imannya kepada Allah? Sama seperti ketika kita menjadi serupa dengan Kristus, Roh Kudus memampukan kita untuk memahami bahwa Allah merupakan tujuan akhir dan penyebab pertama dari segala sesuatu. Ini yang menjadi penghiburan bagi kita. Firman Tuhan ini mendidik kita, mengajar kita, menghibur kita, memberikan kita satu pengharapan bahwa Allah telah berkorban bagi kita untuk menyelamatkan kita, umat pilihannya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.